penggunaan sistem keyakinan. Nah, di dalam Islam ini tadi apa namanya? Al-iman antuk binabillah, iman kepada Allah. Lu kok bisa percaya merasa perlu? Memang tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu karena hal yang gaib tidak perlu harus tahu. Seperti kita juga mengimani Quran dan isinya. Di Quran itu ada yang namanya syaitan, ada yang namanya jin. Sampai kalau orang ada satu syaitan lalu jin, tapi wajib percaya. Nah, menggunakan apa? Pembuktian. Ini orang-orang di bahasa Eropa, sakjane manusia ini dua sifat fitrah. Nah, kok bisa orang barang manusia seperti apa? Oh, kan ngaji itu seperti halal dan sebagainya. Nah, kok tetap bisa judi online kembali? Oh, itu berarti ada tenaga luar masuk yang kemudian membuat rasa takut dosanya dia, membuat harapan yang lebih tinggi daripada rasa takut dosanya. Akibatnya apa? Melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Itulah godaan setan. Nah, jin itu apa? Nah, kok apa dia? Itu nanti dalam pembuktian, bukan karena di dalam syahadat kesaksian kan sulit, tapi giliran dalam pembuktian itu nanti bisa dibuktikan. Loh, untuk jin pembuktiannya senarami bahwa dilarang minta pertolongan atau minta perlindungan kepada jin. Sebab minta pertolongan kepada jin bukan agar baik, tapi nambah buruk. Wa anna rijalan minal insi yaquduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya sebagian laki-laki dari manusia minta perlindungan atau minta pertolongan kepada laki-laki dari orang jin dan akan tambah hancur. Nah, itu bisa. Kita tidak pernah melihat jin, tapi karena bisa ada manusia yang bisa kerjasama dengan jin. Contohnya, uang sing uripe, kue noyol, sana di noyol apa? Noyol, ono, tapi pembuktian sulit. Kesaksiannya sulit. Pembuktian tak mau. Jujur, babi ngepet dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga yang ada kerjasama dengan tukang sihir, tukang pelet, tukang telur, tukang tenun. Ada. Kalau lingkungan kami telur tenun sihir ini sederhana. Ini telur tenun asal usulnya suatu mantra atau suatu upaya yang sifatnya bisa memisahkan suami istri atau memisahkan kekasih dengan kekasihnya. Itu asal usul sihir ilmu politik. Manfaat itu dalam arti bersuci, sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang dengan suami dan dengan istrinya. Nah, tapi perkembangannya menjadi beraneka-ragam. Kalau bisa memisahkan, pasti bisa menyatukan orang, menyatukan satu sama lain, disatukan dengan ilmu pelet. Kalau untuk membuat senang, bisa untuk membuat tidak senang, maka sihir bisa berlaku untuk menyakiti orang. Kalau untuk menyakiti kok bisa, membuat senang dan susah kok bisa, maka sihir itu juga tidak
nggak mungkin bisa disaksikan. Dan hal seperti itu pun terkadang berat untuk pembuktiannya. Kaya sampeyan maafke pembuktian susah. Waduh, nyong kaya itu nyong teko omah. Bagian balik ngomong terus orang biasa-biasa ngajak bareng. Warna ngajak bareng, lu ono bidani. Biasa ya rodo dari kok bisa buka film bisa muncul itu dia. Itu sulit pembuktiannya Pak. Apa mana kesaksian itu kita juga sulit. Itu menolak judi, tidak biaya terus aneh. Itu bisa saja muncul bohong, tapi ya sadar. Dan tidak seperti biasa jangan-jangan pasti dia itu jangan-jangan dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai pedoman. Sulit sih, seperti munculnya itu tadi sihir, sulit. Dia kena sihir dari mana? Enggak sulit, tapi itu di Quran apa? Wa inna jalan insya'aluna jalan jinni fasyadun orang. Nah, oleh karenanya bagaimana kita bersikap di dalam iman? Pertama, iman kepada Allah sulit untuk kesaksiannya, tapi bisa menggunakan pembuktian. Lalu iman kepada malaikat. Loh, saya tak pernah ketemu malaikat, tapi ada pembuktian. Tidak mungkin Allah memberikan wahyu langsung kepada Nabi tanpa perantara. Jadi adalah perantara yang dijadikan sebagai pengantar dari goib ke dohir. Nabi Muhammad dan kita itu dohir manfaat dari goib ke ke dohir mesti dibutuhkan awatan. Awatan itu apa? Awalnya pengantar yang setengah-setengah. Yang satu bisa disebut dohir, bisa disebut tidak dohir. Nah, akhirnya itu malaikat. Kemudian untuk memberi rezeki, apa langsung Allah berikan rezeki kepada kita belum dibutuhkan menggunakan awatan. Awatan itu adalah misalnya rezeki bisa yono senanggur, kalau senanggur dipek ibu nanti ke kolam sampai ada awatan. Senanggur kalau senanggur sampai. Nah di situ awatan atau wasilah itu adalah. Lah malaikat itu meskipun kita tidak pernah melihat pasti ada. Dan disinilah yang kemudian kita disuruh beriman di antaranya yang masuk ke Quran. Kemanapun kita berada di situ ada raqibun atid, raqib dan atid. Itu malaikat. Jadi yang menulis, mencatat, merekam perbuatan manusia. Kemudian kalau kita beriman kepada kitab Allah ada yang kemudian itu di Lauhul Mahfuz. Itu Allah yang tahu, semua makhluk tidak tahu kecuali Allah menghendakinya. Seperti misalnya Jibril, kowe turun gawa Injil goreng Isa, gawa Quran sampai karo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kitab yang masih asli fi Imam Mubin, di dalam imamnya kita, dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul. Nah turun
Dari sana itu bila harfin wala sautin, nggak berhuruf, nggak bersuara. Kitabnya rono huruf, rono suara. Nah, ketika itu langsung kepada Nabi, ya mungkin orang mau bilang rono suara. Maka melalui awatan Jibril sampai di sini, Jibril berbaca, kalau Bismillahirrahmanirrahim, membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, membaca Yasin. Ya, itu sudah bisa ada suara, dan suara itu nantinya bisa ditulis dengan huruf. Nah, dan setelah ditulis dengan huruf, dinasah, di copy paste, difoto, ditulis dalam bentuk kertas, namanya mushaf. Quran itu memang kalau ayat-ayatnya dihadapkan Allah, tapi ayat itu tertulis dalam mushaf. Dalam mushaf itulah yang digambarkan oleh Allah nanti la yamassuhu illa al-mutahharun. Kalau tidak boleh menyentuh orang dalam keadaan suci. Itu mushafnya. Kalau inti Al-Qur'annya di sana, sama seperti Pak Guru saudara sekalian. Indonesia itu yang namanya Pancasila dan Bung-Karno, itu orang Hindu. Pancasila dan Bung-Karno itu ada pada aturan. Nah, aturan itu biar tidak hilang, biar bisa dipelajari, lebih ditulis. Jadi Pancasila dan Bung-Karno itu bukan buku, aslinya itu pada sebuah aturan yang telah dibuat oleh para pendiri negeri ini dan juga oleh orang-orang yang diberi mandat membuat perundang-undang dan peraturan. Nah, kalau bukunya saja sih sesungguhnya itu hanya catatan aturan, catatan undang-undang. Tapi hakikat undang-undang, hakikat Pancasila itu adalah apa yang ada di dalam tujuan daripada dibuatnya perundangan dan tujuan daripada dibuatnya Pancasila. Quran juga sama, jadi iman pada kita bahwa Al-Quran adalah dari Allah. Itu prosesnya seperti itu. Dari Allah Muhammad sampai kepada Jibril, dari Jibril baru membentuk suara disampaikan kepada Nabi Muhammad, dari suara yang diucapkan Nabi Muhammad dapat ditulis oleh para penulis atau sekretaris Nabi seperti yang dikatakan ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, kemudian Sufyan bin Harbi, lalu oleh Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Itu jadi penulisan itu kemudiannya sebelum penulisan berbentuk kitab yang asli yang tidak bisa ditulis. Sampai mana mencintai waktu ini, wiudunan tulisan. Ning cangkem sampai orang cangkem, musuh ucap I love you, cangkem itu cangkem. Tapi asli cinta itu ada di dalam inti hati, bukan di hati. Buat dicokel hati ini cinta lagi. Tak bilang hati ini, tak dulu cintanya orang-orang atau dia orang. Terus canggung sengkong cinta bener orang, bener canggung. Orang yang canggung, orang yang ngerti, tapi ini boleh inti hati. Inti yang supaya makna dia orang belas, orang belas. Nah, ini sausai kaki hati terasa rindu baru dalmona memberi belum cangkem. Saya belum cangkem suami dalmona obat-obatan yang ngomong kalau ngomong penting ini kalau ini angel apa kurang dalam
mangan enak terus mangane melalui yonos maksudnya beda ini nyong yang kudu ketemu kue itu mana berapa ketemu dan ini jadi aku senang kalau mereka komentar wih kaki campur tapi asli senang cinta ini tidak dulu ada di makna yang maka kita mengimani kepada Allah mengikuti dari mulai firman Allah yang ada di Lauhul Mahfuz sampai bentuk sebuah tulisan. Itu masalah kita sampai bentuk suara dan tulisan. Tulis wis suwe pae ngomong kalau menang Jakarta nulis ini dan orang ayat ini dan orang elang juga masalah kui cinta tidak terlihat tapi di dalam itulah sebabnya iman pada malaikat di sini kelihatan kepada kita bertemu kepada Allah pada Rasul dan pada hari yang sama harus ada di hati. Jadi itu iman. Kemudian jemaah Allah, iman itu punya cabaran. Al-iman bitul wasatuna subat. Iman itu ada 7 dan 70 cabang. Wahaya subat iman dan sifat malu adalah sebagian daripada iman. Sifat malu cabang dari iman. Iman pada jumlah ini, iman jumlah ini Allah 70 itu. No sampai tak Pak di kitab yang sama ini di halaman 52 nomor hadis 421 nama pokok ono kalimat siji ning kene dikur wasab nasuka tapi ning gone hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim oleh Bukhari Muslim tadi iman itu cabangnya 77 tapi di dalam kitab Sahih Bukhari tok semarang Bukhari Muslim kok imannya sudah dibuka al-iman bil wasituna suka wal hayat suka iman 67 kata sifat manusia sudah dari yang satu 67 yang satu 77 sing bener sing bener yo kabeh kapane sing 77 kuwi luwih rinci kapane sing swidak itu kuwi ana sing rangkep misalnya bahwa amal makhluk adalah cabang iman. Padahal menurut amal makhluk dan juga cabang iman. Dan yang dihitung siji amal makhluk dan juga maka nanti lebih sedikit. Kalau amal bin makhluk dan amal makhluk adalah bagaimana cabang iman. Warna yang mengkari nanyuka sudah mengenal kalau amal makhluk dan itu dua maka bedanya kalau disatukan sedikit demikian pula umpamanya kita tadi jumlah juga lulus jumlahnya itu masalahnya ada yang katakan orang jadi sedikit kalau lulusnya jadi lebih banyak itu contoh amal makhluk amal makhluk warna yang mengkari juga. Nah, kemudian ada cabang iman dikatakan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wina dihitung siji sebagian cabang iman adalah patuh kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi akan lebih sedikit akan menjadi 66 ini, 67.
Allah. Dan selanjutnya cabang iman selanjutnya adalah patuh kepada Rasul dan seterusnya. Jadi bukan berarti dia mau bertentangan hadis pengulo siji swidak itu siji 30 itu memang masalahnya adalah jika nanti dalam perhitungan ada penyatuan maka menjadi lebih sedikit, jika diuji akan lebih banyak. Itu yang dapat kami sampaikan kepada pertanyaan. Monggo Bapak silakan sampaikan pertanyaan. Tidak ada dengan kata berbahagia. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammad sallallahu